Pesawat tempur merupakan kendaraan militer yang paling penting hingga saat ini. Semua negara berlomba merancang pesawat tempur secara khusus untuk bermanuver lincah dan melumpuhkan target mereka dengan cepat di udara. Rusia dan Amerika Serikat adalah dua negara besar yang merancang pesawat tempur paling mematikan, sekaligus paling menarik perhatian dunia. Salah satunya Su-35 Flanker milik Rusia dan F-15EX milik Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah, apakah pesawat tempur Su-35 masih lebih baik dibandingkan pesawat tempur F-15EX? Halo semuanya. Salah satu pesawat tempur paling berbahaya di dunia, yaitu Sukhoi Su-35, adalah pesawat tempur multiperan berjelajah panjang dan bertempat duduk tunggal asal Rusia. Diproduksi oleh pabrikan industri pertahanan terkemuka Rusia bernama Sukhoi. Pesawat ini dikembangkan dari Su-27 dan awalnya diberi nama Su-27M. Pesawat ini sengaja dikembangkan untuk menandingi F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon milik Amerika Serikat. F-15 sendiri merupakan jet tempur buatan Boeing, yang merupakan salah satu perusahaan industri pertahanan terkemuka asal Amerika. Sebagai jet tempur buatan Boeing, tentu saja teknologi yang disematkan pada F-15EX tak perlu diragukan lagi. Namun bukan berarti kemampuan dan ketangguhan jet tempur Su-35 milik Rusia bisa dianggap kaleng-kaleng seperti kaleng Kongguan. Karena kecanggihan yang dimiliki Sukhoi Su-35 tentu sangat luar biasa dan sangat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Su-35 tergolong ke dalam jet tempur kelas berat atau heavy fighter. Kemampuan mematikan Sukhoi Su-35 salah satunya bisa melakukan manuver yang disebut dengan manuver ular kobra joget. Hal ini tentunya memberikan keunggulan dan keuntungan bagi Sukhoi Su-35 saat terjadi pertempuran di medan udara. Namun sayangnya, Su-35 masih harus kalah dari segi kecepatan bila dibandingkan dengan jet tempur F-15EX yang merupakan jet tempur tercepat di dunia hingga saat ini. Walaupun begitu, pesawat tempur Rusia ini masih unggul dalam banyak hal, sehingga tetap menjadi ancaman dan incaran banyak negara di dunia. Beberapa jenis pesawat tempur canggih pabrikan Amerika, Eropa, dan Rusia kembali bertarung untuk memenangkan tender yang tidak hanya membawa keuntungan finansial, tetapi juga wibawa di mata dunia. Tentu saja, pertarungan utama ini akan terjadi antara dua jet tempur generasi keempat milik Rusia Su-35 dan milik Amerika Serikat F-15EX. Kedua pesawat mewakili modernisasi mendalam dari jet tempur Su-27 menjadi Su-35 dan F-15C menjadi F-15EX, yang merupakan pesawat tempur terbaik yang dimiliki Uni Soviet dan Amerika Serikat semasa Perang Dingin. Keduanya telah dirancang bermesin ganda, sehingga mampu melakukan penerbangan tinggi dan menempuh jarak yang sangat jauh, serta memiliki fungsi multiperan karena dapat menjalankan tugas sebagai pesawat pemburu dan pengebom. Kedua pesawat ini tentunya memiliki keunggulan penting masing-masing. Jet tempur F-15EX milik Amerika Serikat memiliki keunggulan di segi kecepatan, yang mana kecepatan maksimalnya mencapai 3000 km per jam dengan ketinggian maksimal 19,8 km. Selain itu, pesawat ini memiliki daya jelajah hingga 5500 km. Sedangkan Su-35 milik Rusia hanya mampu membuat pesawat melesat hingga 2400 km per jam dengan ketinggian maksimal 18 km dan daya jelajahnya hanya 3600 km. Di sini Su-35 masih kurang cepat 600 km per jam, kurang tinggi 1800 km dan kurang jauh 1900 km. Namun dari keseluruhan perbandingan, itu adalah satu-satunya kelebihan yang dimiliki pesawat tempur Amerika Serikat satu ini cuy. Kedua pesawat ini pun sama-sama memiliki sistem radar yang sama-sama canggih, yaitu IRBIS-E pada Su-35 dan AN/APG-82 pada F-15EX. Akan tetapi, di sini radar Rusia tetap lebih unggul. Selain lebih besar dan kuat, IRBIS-E bukan radar kaleng-kaleng karena dapat mendeteksi target pada jarak lebih dari 400 km. Mampu melacak 30 target udara dan bisa melancarkan serangan hingga 8 pesawat musuh sekaligus. Radar ini bahkan dapat mendeteksi pesawat tempur siluman dengan penampang radar yang lebih rendah pada jarak lebih dari 80 km. Namun menurut beberapa kabar, F-15EX akan dilengkapi dengan teknologi yang jauh lebih unggul, yaitu radar APG-63V3 yang memiliki resolusi lebih tinggi dan jauh lebih sulit untuk dilacak. Perangkat baru Talon HT-Pod yang akan melengkapi F-15 nantinya dikombinasikan dengan fitur fusi data dan sensor udara dan permukaan
sehingga akan memungkinkan F-15 untuk membentuk satu jaringan dengan siluman F-22 Raptor. Sistem ini akan memungkinkan F-22 Raptor untuk memimpin dan mengidentifikasi target musuh dan mengirimkan data ke jet tempur F-15 untuk meluncurkan rudal dari jarak yang aman. Di sisi lain, Su-35 telah memiliki perangkat Infrared Search and Track atau IRST yang memungkinkan pilot untuk mengidentifikasi posisi pesawat musuh dalam radius 50 km. Fitur ini sangat efisien dalam mengidentifikasi pesawat siluman pada jarak yang lebih pendek, dan F-15 tidak dilengkapi dengan IRST. Su-35 memang mendapatkan banyak keuntungan di luar jangkauan visual, termasuk profil pengurangan penampang radar menjadi di bawah sepertiga dari F-15, sehingga akan lebih sulit untuk terdeteksi. Walaupun beberapa waktu lalu, Su-35 milik Rusia ini telah dikabarkan ditembak jatuh oleh rudal Ukraina. Namun perlu diperhatikan, jika Su-35 bukanlah jet tempur siluman yang tidak akan terdeteksi sama sekali, tetapi ia adalah jet tempur non-siluman terbaik yang pernah mengudara dan masih menjadi ancaman terbesar bagi Angkatan Udara Amerika Serikat. Cina terbukti telah menjadi importir terbesar pesawat mematikan Rusia ini. Begitu pula ketertarikan Turki, Mesir, India, Aljazair termasuk Indonesia, walaupun dibatalkan karena berbagai pertimbangan. Keuntungan lain yang didapatkan Su-35 adalah kemampuannya membawa rudal hypersonik udara ke udara R-37M yang memiliki jangkauan 400 km, berkemampuan manuver tinggi berkecepatan 7.500 km per jam serta sensor yang sangat kuat. Sedangkan pesaingnya F-15EX sampai saat ini masih mengandalkan rudal udara ke udara AIM-120C yang sudah usang dengan jangkauan hanya 105 km saja. Meskipun kabarnya F-15EX dapat dipasarkan dengan AIM-120D yang jangkauannya 180 km, tapi itu masih terpaut jauh dari jangkauan rudal R-37M Rusia. Dan kecepatan rudal Amerika Serikat ini juga masih kalah cepat, yang hanya mampu melesat 4.600 km per jam. Dalam waktu dekat, Su-35 juga dikabarkan akan bisa menggunakan rudal udara ke udara generasi berikutnya, yaitu rudal K-77M. Rudal dengan jangkauan 200 km ini akan dilengkapi dengan sistem panduan APAA baru yang revolusioner dan akan membuatnya sangat sulit untuk dihindari oleh target. Meskipun kemampuan rudal udara ke udara F-15EX masih kalah unggul, akan tetapi ia juga telah ditingkatkan, sehingga mampu membawa muatan 22 rudal, sedangkan Su-35 hanya mampu membawa 14 rudal saja. Namun dengan dorongan mesin F-15EX yang jauh lebih rendah daripada Su-35, dikombinasikan dengan muatan senjata yang sangat berat, akan secara serius membahayakan kemampuan manuver pesawat tempur ini di semua rentang untuk menghindari serangan rudal. Di sini Su-35 bahkan berpeluang lebih besar dalam pertempuran jarak visual menghadapi F-15EX, karena F-15EX memiliki badan pesawat yang lebih besar dengan rasio dorong yang jauh lebih rendah. Hal ini memungkinkan Su-35 mengalahkannya dengan mudah, meski pesawat tempur Amerika itu sedang dalam manuver tempur kompleks. Sedangkan desain Su-35 sangat seimbang dan ditenagai oleh motor-motor vektor gaya dorong yang memberi kemampuan unggul. Su-35 punya desain yang berbeda dari F-15EX karena ia dirancang untuk menjadi jet tempur superioritas udara. Dalam pertempuran jarak pandang, Su-35 juga lebih unggul. Hal ini dikarenakan ia mempunyai sifat manuver yang cukup luas. Su-27 Flanker yang menjelma menjadi Su-35 ini juga dilengkapi dengan amunisi dan avionik, serta mesin vectoring yang sangat canggih dan cat penyerap radar. Berbeda dengan Su-35, F-15EX tidak memiliki kemampuan dorong vectoring apapun, karena F-15EX dirancang untuk pertempuran di luar jangkauan visual. Bahkan dalam pertempuran di luar jangkauan visual pun, Su-35 juga mendapat manfaat dari kesadaran situasional yang superior, karena beberapa sensor dan kemampuannya untuk mendeteksi target dalam busur yang jauh lebih luas. Mungkin satu-satu kekurangannya adalah kemampuan siluman, sehingga Su-35 akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan bila berhadapan dengan jet tempur siluman. Modifikasi siluman untuk desain F-15 pun telah dikembangkan, tapi ini belum diterapkan pada F-15EX. Walaupun begitu, menurut studi Rand Corporation dan beberapa analisis pertahanan lainnya, pesawat tempur Su-35 akan mampu bertahan
jika sekedar melawan pesawat tempur siluman F-35 milik Amerika Serikat. Angkatan Udara Amerika Serikat percaya bahwa perang udara akan didominasi oleh pertempuran di luar jangkauan visual sepanjang abad ini, dengan pilot pesawat tempur menembakkan rudal pada jarak yang jauh. Di lain pihak, Rusia lebih menyukai pertempuran jarak dekat. Namun, pesawat tempur Rusia juga terus dirancang dan dikembangkan untuk bekerja secara efisien dalam pertempuran jarak jauh. Silakan berikan tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.